Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bertemu kembali pada pertemuan ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu dalam biologi dan peranannya bagi kehidupan. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita lanjutkan poin yang ketiga dari hakikat biologi sebagai ilmu sains, yaitu cabang-cabang ilmu dalam biologi. Supaya sahabat belajar dapat memahami, maka kita buat seperti tabel. Yang pertama, kriteria pemilahan, tingkat organisasi kehidupan. Cabang biologinya biologi molekuler. Bidang kajiannya penyusun tubuh makhluk hidup tingkat molekuler atau tingkat molekuler. Genetika. Bidang kajiannya cara pewarisan sifat pada makhluk hidup atau tingkat molekuler. Sitologi. Bidang kajiannya susunan dan fungsi bagian-bagian sel atau tingkat sel. Cabang yang kedua, objek biologi. Cabang biologinya virologi. Bidang kajiannya kehidupan virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Mikrobiologi. Bidang kajiannya kehidupan mikroorganisme dan peranannya bagi kehidupan. Bakteriologi. Bidang kajiannya kehidupan bakteri dan peranannya bagi kehidupan. Yang ketiga, persoalan atau tema pokok. Cabang biologinya ekologi. Bidang kajiannya hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Evolusi. Bidang kajiannya perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang keempat, aspek kehidupan. Cabang biologinya biologi perkembangan. Bidang kajiannya perkembangan individu atau organisme. Embriologi. Bidang kajiannya perkembangan embrio. Kelima, kaitannya dengan ilmu lain. Cabang biologinya biokimia. Bidang kajiannya proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Biofisika. Bidang kajiannya
proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Bioteknologi, bidang kajiannya teknologi yang memanfaatkan organisme. Kita lanjutkan poin yang keempat, peranan biologi bagi kehidupan. Dalam bidang pertanian, di antaranya yang pertama, menghasilkan buah-buahan tanpa biji. Yang kedua, kultur jaringan tumbuhan. Dalam bidang peternakan, menghasilkan inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah salah satu prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan. Yang kedua, teknik fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro adalah reproduksi buatan untuk mengatasi kesuburan. Dalam bidang kedokteran, diantaranya yang pertama, vaksin. Yang kedua, teknik bayi tabung. Yang ketiga, transplantasi organ. Dalam lingkungan, diantaranya mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas butida. Nah, sahabat belajar, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah. Selamat belajar. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.